warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baik, Bapak semuanya, hari ini kita bertemu lagi bersama Bapak. Lah, yang biasanya kita membahas tentang PAI. Hari ini pelajaran kita adalah P5 ya. Oke, jadi hari ini bukan belajar agama sama Bapak, tapi kita melanjutkan P5 kita ya. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah, dan kita berselawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, nah apa? Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang P5. Apa itu P5? Nah, kita tahu itu dulu ya. Yang P5 itu apa? Jadi dia proyek penguatan profil Pancasila. Lah, ini adanya pada kurikulum Merdeka ya. P5 ya. Pada hari ini lah, dan pada semester ini kita akan membahas tentang P5 kita, gaya hidup berkelanjut. Nah, jadi ini judulnya apa nak? Judulnya gaya hidup berkelanjut. Nah, materi yang akan kita buat hari ini atau yang kita sampaikan adalah tentang sampahku karyaku. Nah, apa judulnya? Sampahku karyaku. Ya, dari sampah bisa kita membuat sebuah karya. Lah, jadi sampah itu tidak berserakan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, lah, apa itu gaya hidup berkelanjut? Nah, ini yang pertama dulu ya. Judulnya tadi kan gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Nah, ini dia. Oke. Nah, definisi gaya hidup berkelanjut. Nah, ini dia. Gaya hidup berkelanjutan merupakan aktivitas melindungi bumi dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya yang tidak bisa diperbarui dan menghasilkan energi kotor. Nah, gaya hidup berkelanjutan merupakan salah satu jenis kegiatan atau aksi untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Jadi anak apa? Nah, gaya hidup berkelanjutan ini adalah kita bisa mempergunakan sampah-sampah yang tidak bisa diperbarui lagi. Lah, kemudian kita pilih nanti dan kita jadikan sebuah karya yang bisa menjadi, apakah itu nanti kita jual barangnya atau kita pergunakan sendiri, seperti apa? Buat bunga, apa lagi? Buat tempat pensil, ya kan? Nah, banyak nanti atau celengan seperti yang kita buat hari ini ya. Ini definisi dari gaya hidup berkelanjutan. Oke, kita lanjut ya. Kenapa perlu? Ya, pertanyaannya,
Bapak sampai perlu bawa lah menjadikan sampah itu supaya bisa ada manfaatnya. Nah, kira-kira apa? Mengapa perlu? Nah, jawabannya di sini. Oke. Kenapa perlu? Nah, ini tujuannya. Tujuan dari pembelajaran kita. Nah, pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap keseimbangan sumber daya alam. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah sampah yang dapat merusak lingkungan. Nah, kenapa perlu? Karena anak-anak setiap hari itu penduduk Indonesia itu selalu bertambah, ya. Dan sampah setiap hari bertambah juga ada. Nah, pernah enggak anak-anak pergi ke tempat sampah di atas? Nah, itu banyak sekali tumpukan sampah. Ya. Karena penduduknya semakin ramai, lah sampahnya juga semakin banyak, maka akan terganggu nanti lingkungan kita dengan sampah yang ada. Kalau sampah banyak di dekat rumah awak, sehat rumah awak? Ya. Tidak akan sehat rumah kita ya nak. Atau di perkarangan sekolah kita, sampahnya tidak terkendali. Nah, makanya perlu hidup berkelanjutan, memanfaatkan sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan menjadi bahan-bahan yang berguna dan bermanfaat. Ya. Jadi tujuan dari kelima kita itu ya, sehingga nanti sampah-sampah yang ada dia tidak berserakan begitu saja. Seperti kaleng-kaleng ini kaleng ini kalau kita benamkan di dalam tanah, itu sekian tahun dia tidak akan rusak dan tidak akan hilang dia. Artinya tidak habis dimakan tanah, dia akan ada terus. Makanya hari ini kita akan coba mempergunakan sampah tersebut, seperti plastik-plastik, kita buat bahan-bahan nanti yang bisa kita manfaatkan. Oke, ini tujuannya ya. Oke, kita lihat. Nah, begini sampah setiap hari yang ada ya. Banyaknya sampah. Nah, ini sampah ini yang ada di tempat pembuangan sampah. Udah menggunung. Inilah yang akan kita lakukan. Makanya sampah-sampah yang ada di rumah kita, misalnya seperti kaleng-kaleng, kalau bisa kita manfaatkan, maka tumpukan sampah ini setiap hari tidak akan sebanyak ini. Ya, berapa ton sehari ya sampah yang dibawa ke tempat sampah. Makanya kita manfaatkan yang bisa. Nah, perilaku gaya hidup berkelanjutan. Apa perilakunya? Pertama, konsumsi energi yang bertanggung jawab. Kemudian, mobilitas yang berkelanjutan, konsumsi makanan organik, gaya berpakaian organik, daur ulang sampah, hari ini kita akan daur ulang. Ya, jadi sampah-sampah seperti plastik tadi yang bisa kita daur ulang, yang bisa kita buatkan untuk kemanfaatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia. Daur ulang sampah. Upaya untuk mengelola sampah bekas menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan. Mengelola sampah plastik menjadi ekosistem berciri khas teknik tertentu. Nah, ini anak-anak. Nah, hari ini, ini sebuah contoh pemanfaatan sampah plastik yang ada di rumah kita. Nah, ini pemanfaatan ini salah satu contoh ya. Pertama bisa kita buat seperti ini. Nah, keranjang atau tempat pensil. Ya. Bisa dengan ini botolnya. Botol air ya. Bisa kita buat tempat pensil. Nah, gambarnya bisa kita buat macam-macam nanti ya, kalau kita bisa menggambar.
Kemudian apa lagi? Pos bunga. Nah ini. Ini dari apa buatnya? Nah, dari botol minum. Ya, ini botol minum yang agak besar itu. Ya, yang agak besar. Nah, oke. Nah, ini cara pemanfaatan sampah plastik sehingga anak papa. Nah, dengan P5 ini sampah-sampah plastik yang ada di rumah kita bisa kita manfaatkan menjadi barang-barang yang berguna. Oke. Nah, oke. Dengan adanya kegiatan P5 gaya hidup berkelanjutan kita dapat secara membudaya memilih dan memilah sampah organik dan anorganik dan mengelola serta memanfaatkan sampah anorganik. Nah, jadi anak-anak ini ya kerjaan kita hari ini membuat barang-barang yang bisa bermanfaat dari bahan-bahan mereka. Nah, ini dari botol tadi ya yang dia cari. Oke, apa saja yang dibuatnya? Nah, ini sebenarnya kita lanjutkan, kita bekerja ya. Buat apa kita hari ini? Buat apa? Buat celengan ya, celengan dari bahan bekas ya. Kita akan keluarkan alat-alatnya semuanya. Dan kita kelompok keluarkan ya alatnya. Keluarkan. Nah, silakan kita bekerja. Oke. Setelah kita bekerja dulu ya. Pernah habisnya, tapi aku tak ingin terus begini saja. Yang aku ingin untuk terus berkarya, karya yang bisa membuat bahagia.
Kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah.